Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada dua hal yang menghambat kesatuan. Yang pertama, mencari kepentingan sendiri. Ini yang sangat menghambat persatuan, menghambat kebersamaan, menghambat kemajuan, menghambat pertumbuhan jika kita menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Sehingga Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, firman Tuhan bilang, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi orang lain juga. Mengajarkan untuk kita semua juga dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, ada banyak pergumulan, tantangan. Kita tidak saja melihat diri kita sendiri, tapi juga harus melihat ada orang lain yang mungkin lebih susah dari kita, yang mungkin juga pergumulan mereka lebih berat dari kita. Kita harus berbuat baik juga kepada mereka. Kemudian yang kedua apa? Yang menghambat pertumbuhan, menghambat persatuan, kemajuan, mencari pujian yang sia-sia. Terkadang juga kita terjebak pada pujian yang sia-sia. Mau melakukan sesuatu supaya pimpinan lihat, supaya orang lain lihat, supaya kita hebat. Pujian yang sia-sia itu menghambat pertumbuhan, menghambat kesatuan. Untuk mengatasinya dibutuhkan sikap menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Belajarlah melihat diri sendiri sebagai yang terakhir. Inilah cara kita menonjolkan Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Di saat kita melihat orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, secara otomatis, secara langsung kita sedang menonjolkan Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Artinya hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi Kristus yang memerintah, Tuhan yang memerintah. Ayat yang kelima, di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Orang-orang percaya diperintahkan untuk terus berpikir. Kalau dalam bahasa Yunani ini bilang proneo. Proneo itu bukan saja berpikir, tapi sudah melakukan. Jadi orang-orang percaya diperintahkan untuk terus berpikir seperti Kristus. Sasaran dari kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus dalam pikiran dan dalam perbuatan. Jadi kita itu menunjukkan keserupaan sama dengan Kristus. Jadi bukan segambar dengan Allah kemudian semua kita sama gendernya, sama warna, sama kulit, sama rambut, tidak seperti itu. Tetapi serupa dengan gambar Allah adalah keserupaan dengan Kristus dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam tindakan. Kita bisa berbeda kulit, kita bisa berbeda warna, rambut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukan apa yang sama seperti Kristus lakukan, kita serupa dengan gambar Allah, serupa dengan Kristus. Pengikut Kristus harus meniru sifat memberi diri supaya kita semua diselamatkan. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Kita harus menghamba juga buat orang lain. Bukan kita menjadi Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan rela menjadi hamba, kenapa kita manusia mau jadi Tuhan untuk orang lain, saudara? Sementara kita sesama manusia. Jadi kita harus bisa menghamba juga untuk saudara-saudara kita. Menghamba sini artinya melayani, ya, memberi diri buat mereka, memberi waktu buat mereka. Pergumulan boleh menekan, namun juga jangan kehilangan kasih dan pengharapan, karena pertolongan Tuhan pasti memberi kelepasan.